Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. 13 keutamaan puasa Senin Kamis, pintu surga Ar-Rayyan menanti. Puasa Senin Kamis adalah ibadah sunnah yang jarang ditinggalkan Rasulullah SAW selama hidupnya. Salah satu keutamaan bagi orang yang berpuasa adalah dibukakan pintu surga Ar-Rayyan. Menurut sebuah hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW begitu antusias dalam melaksanakan puasa Senin Kamis dan selalu menanti datangnya puasa tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu an ia mengatakan, Rasulullah SAW sangat antusias dan bersungguh-sungguh dalam melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Aisyah radhiyallahu an juga mengatakan, Rasulullah SAW selalu menunggu-nunggu saat berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Ahmad. Keistimewaan hari Senin Kamis. Senin dan Kamis adalah hari yang istimewa. Mahmud Ahmad Mustafa mengatakan dalam buku puasa Senin Kamis, kedua hari tersebut adalah hari diperiksanya amal seseorang. Pendapat ini berdasar pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal-amal perbuatan itu diajukan atau diaudit pada hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu, aku ingin amal perbuatanku diajukan atau diaudit pada saat aku sedang puasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, ada sejumlah keutamaan hari Senin Kamis bagaimana disebutkan Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari dalam buku Dahsyatnya Puasa Wajib dan Sunnah Rekomendasi Rasulullah. Berikut di antaranya. Senin adalah hari diturunkannya Al-Quran. Senin adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Senin adalah hari penetapan kerasulan Muhammad SAW. Senin dan Kamis adalah hari pemeriksaan dan pelaporan amal manusia. Senin dan Kamis adalah hari dibukanya pintu-pintu surga. Keutamaan puasa Senin dan Kamis. Mengutip buku Insiden Surga pada hari Senin dan Kamis yang disusun oleh Rawdaul Wahidi, berikut keutamaan puasa Senin Kamis. 1. Mendapatkan ampunan dan pahala besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang-orang yang mengerjakan puasa Senin Kamis. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seluruh amal manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 kali dalam sepekan, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Lalu Allah mengampuni dosa setiap hambanya yang mukmin, kecuali orang yang bermusuhan. Maka dikatakan kepada mereka, tinggalkanlah dahulu kedua orang ini sampai mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. 2. Mendapat gelar takwa. Rawdaul Wahidi menerangkan, siapa saja yang melaksanakan puasa sunnah, termasuk puasa Senin Kamis, dengan ikhlas dan melaksanakannya semua syarat, rukun, dan ketentuannya, maka ia akan mendapatkan gelar takwa. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar yang mudah bagi hambanya yang bertakwa. Sebagaimana Dia berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Quran Surat Talaq ayat 2. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Quran Surat Talaq ayat 4. 3. Pahala dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, semua amalan Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku atau Allah, dan akulah yang membalasnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah
daripada harumnya minyak wangi. Hadis riwayat Bukhari. 4. Bau mulutnya harum. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi. Sesungguhnya dia menahan syahwat, makanan dan minumannya demi aku. Maka puasa itu adalah milikku. Akulah yang akan memberikan pahalanya. Setiap kebaikan itu senilai dengan 10 hingga 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya." Hadis riwayat Malik. 5. Memperoleh 2 kegembiraan. Orang yang berpuasa akan memperoleh 2 kegembiraan yang belum pernah mereka dapatkan selain mengerjakan puasa. Kegembiraan tersebut diperoleh pada 2 waktu, yakni saat berbuka dan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. 6. Surga rayyan bagi yang berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan surga khusus untuk orang-orang yang mengerjakan puasa. Surga tersebut diberi nama Rayyan. Hal ini merujuk pada sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sal. Dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke surga melewati pintu itu, kecuali para saimun atau orang-orang yang berpuasa. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Mana para saimun?" Maka para saimun berdiri menghadap. Tidak adakah seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 7. Menjadi amalan yang tidak ada tandingannya. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Umamah, ia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, perintahkanlah aku dengan suatu amal." Beliau bersabda, "Hendaklah kamu berpuasa, karena ia tidak ada bandingannya." Hadis riwayat An-Nasai. 8. 5 perkara yang diberikan kepada umat Muhammad. Puasa termasuk 5 perkara yang diberikan kepada umat Muhammad dan tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Di antara perkara tersebut adalah Allah memerintahkan kepada para malaikat agar memintakan ampun kepada orang yang berpuasa, dan bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah lebih harum dari minyak misik. 9. Puasa menghapus fitnah. Puasa termasuk amalan yang dapat menghapus dosa yang pernah dilakukan, seperti menghapus dosa-dosa kecil. Hal ini mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kala itu Umar menanyakan tentang riwayat fitnah. Dia mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa fitnah tersebut dapat dihapuskan oleh sholat, puasa, dan zakat. 10. Zakat bagi tubuh. Setiap anggota badan ada zakatnya, dan zakat badan adalah puasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya tubuh adalah berpuasa." Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Puasa adalah setengah dari kesabaran." Hadis riwayat Ibnu Majah. 11. Memberikan syafaat. Puasa akan memberikan syafaat seperti halnya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Puasa berkata, "Duhai Rob, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Dan Al-Quran berkata, "Aku telah menahannya dari tidur di malam hari, izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Beliau melanjutkan sabdanya, maka mereka berdua atau puasa dan Al-Quran pun akhirnya memberi syafaat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. 12. Dijauhkan dari api neraka. Keutamaan lain bagi orang yang berpuasa adalah akan dijauhkan dari api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka."
sejauh 70.000 musim. Hadis riwayat Muslim. 13. Mendapatkan cinta dari Allah. Puasa Senin Kamis termasuk amalan yang dapat melengkapi perkara-perkara wajib. Selain itu, puasa sunnah juga dapat meningkatkan derajat seorang menjadi wali Allah yang terdepan. Disebutkan dalam hadis qudsi, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya, dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.